Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli, ismi Siti Rukmini Nugrahaini. Wa anna hunna ma'al sahibati yakni Riri Rif'ah, Romi Atikasari, Salsa Sari Rahmawati, wa Yenita Rosa Aulia. Wa nahnu min fasli sani jim madrasah al-ibtidaiyah li ta'limil mu'alimin. Sejarah al-Iktiraf. Al-Kisah, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas menjawab, orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, jawab Abu Nawas. Orang kedua bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Jawab Abu Nawas, orang yang tidak mengerjakan keduanya. Mengapa? Kata orang yang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Kini giliran orang ketiga. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu. Jelas Abu Nawas. Next. Kemudian 3 orang itu pulang dengan perasaan puas. Ada murid yang sejak awal mendengar tanya jawab Abu Nawas dan ketiga tamunya. Karena belum mengerti, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Tanya si murid. Jawab Abu Nawas. Manusia dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Kemudian Abu Nawas menjelaskan 3 tingkatan itu. Ada anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata. Demikian tingkatan mata. Berbeda dari orang yang pandai. Yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan. Inilah tingkatan otak. Lalu apakah tingkatan hati itu? Selasi murid. Ialah orang yang pandai dan mengerti. Yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada satu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Si murid mulai mengerti maksud Abu Nawas. Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Si murid bertanya lagi. Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Dengan merayunya, melalui pujian dan doa. Jelas Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu padaku, wahai guru. Doa itu adalah yang sekarang disebut dengan syair al-Itiraf. Syair al-Itiraf. Ilahilas kulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzanbil 'azimi.
Maka berilah aku taubat atau ampunan dan ampunilah dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagai dzunubi mitlu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dal jalal. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifah timali. Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Ilahi abdukal asi ataka mukiram bidzunubi wa qad da'aka. Wahai Tuhanku, hambamu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu. Fa'ing tagfir fa'ang ta'lida ahlun. Fa'ing tatrud faman narju siwaka. Maka jika engkau mengampuni, maka engkaulah yang berhak mengampuni. Jika engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada engkau? Sejarah Zikir al-Baroyah. Dalam kitab Al-Masnawi, karya Jalaluddin Rumi, disebutkan bahwa istilah taubatan nasuha diilhami dari kisah seorang pemuda yang bernama Nasuh. Berikut kisah lengkap. Ketika masih muda, Nasuh bekerja sebagai seorang pelayan di pemandian perempuan, sehingga Nasuh menyamarkan dirinya dengan pakaian perempuan, agar identitas aslinya tidak terbongkar. Di pemandian tersebut, Nasuh biasa melakukan intrik yang sangat memalukan dan hina. Bagian ini tidak perlu diceritakan secara rinci sebab pembaca jauh lebih pandai dalam berimajinasi terhadap para gadis yang datang ke pemandian. Kebiasaan buruk Nasuh terus berlanjut dalam kurun waktu tertentu, hingga Nasuh tiba di suatu waktu yang membuka mata hatinya terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Nasuh memutuskan untuk pergi bertemu orang yang suci dan meminta didoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pemilik Semesta. Si orang suci tidak menyebut dosa-dosa Nasuh, kecuali hanya dengan sebuah doa. Semoga Pemilik Semesta menganugerahimu taubat atau dosa yang menyelimutimu. Doa orang suci tersebut benar-benar dikabulkan oleh Sang Pemilik Semesta, sebab doa orang-orang yang disayangi olehnya seperti kehendak Sang Pemilik Semesta sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi riwayat dari Imam Al-Bukhari yang berbunyi, "Hambaku terus berusaha mendekat kepadaku lewat amal-amal sunnahnya hingga aku mencintainya. Ketika aku telah mencintainya, aku menjadi telinganya, matanya, lidahnya, kakinya, dan tangannya. Denganku ia mendengar, memandang, berbicara, berjalan, dan memegang." Sepulang dari rumah orang suci, Nasuh kembali bekerja ke pemandian sebagai orang yang tidak bermain intrik memalukan seperti sebelumnya. Beberapa saat kemudian, terdengar kabar bahwa salah satu pengunjung pemandian telah kehilangan batu permata yang harganya sangat mahal. Mendengar kabar tersebut, Raja memerintahkan petugas untuk melarang semua pengunjung dan pekerja yang berada di tempat kejadian perkara atau TKP keluar dari area pemandian dan juga memerintahkan untuk melucuti
dan menggeledah semua pengunjung dan pekerja. Ketika para petugas kerajaan mulai melaksanakan tugasnya, Nasu diliputi ketakutan dan kecemasan. Sebab jika jenis kelamin dan penyamarannya terbongkar, maka hukuman mati akan menjadi hadiah yang paling mengerikan bagi Nasu. Ketika giliran Nasu dilucuti dan digeledah akan tiba, dalam ketakutan Nasu berdoa kepada Sang Pemilik semesta agar diberikan keselamatan. Nasu berdoa hingga terjatuh pingsan dan tak sadarkan diri, karena rasa takut yang menjalari seluruh tubuhnya. Ketika Nasu perlahan mulai sadar dan bangun, Nasu telah kehilangan sifat alamiahnya dan berubah menjadi makhluk yang benar-benar baru. Setelah benar-benar sadar, Nasu mengetahui bahwa permata yang hilang telah ditemukan. Petugas-petugas yang lelah mencurigainya berbondong-bondong meminta maaf kepadanya. Beberapa hari kemudian, sang putri raja mengirim utusan kepada Nasu yang telah berubah untuk mengeramasi rambutnya. Nasu yang telah berubah menolak tawaran itu dengan tegas. Meskipun itu adalah perintah penting sekaligus hal yang diidam-idamkan oleh Nasu sebelum berubah sejak lama. Ia takut menempatkan dirinya di jalan godaan lagi dan Tuhan tidak akan memberinya kesempatan lagi. Riwayat lain menyebutkan bahwa setelah Nasu pingsan, Nasu berubah menjadi seorang perempuan asli yang bernama Nasuha. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk bertobat dengan taubatan Nasuha. Artinya, bertobatlah dengan tobat yang seperti tobatnya Nasuh atau Nasuha, yakni tobat yang sungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya lagi, meskipun ada kesempatan untuk mengulanginya. Astagfirullah Rabbal Baroya, Astagfirullah minal khotoya. Aku mohon ampun kepada Allah, Tuhan sekalian makhluk. Aku mohon ampun pada Allah dari segala dosa. Robbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan makbulan. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepadaku, dan bimbing aku pada amalan yang diterima. Wahabli rizqan wasi'an, watub alaina taubatan nasuha. Berikanlah aku rezeki yang luas dan terimalah taubatku, taubat nasuha. Walihaza sirri ad'u fi asari wa asari. Dan ini rahasia seruan doaku padamu, dan aku berharap semoga dipermudahkan. Ana abdun soro fakri, inna fakri wa dirori. Aku adalah seorang hamba yang fakir, sesungguhnya kami fakir dan membutuhkanmu. Wal kafani ilmu Robbi bil suwali waktiari. Dan cukupkanlah aku dengan ilmumu, ya Rob, dengan permohonanku dan pilihanku. Ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali. Wahai Tuhanku yang menguasai diriku dengan Engkau, maka maha mengetahui keadaan hambamu ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.